Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku sekalian? Semoga kalian selalu ada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum pelajaran dimulai, alangkah baiknya kita membacakan doa terlebih dahulu. Marilah kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku sejak kecil. Amin. Sebelum kepada materi pembahasan, Ibu tidak akan lupa untuk mengingatkan kalian semua tentang kegiatan pembiasaan yang rutinitas kita kerjakan, seperti melaksanakan wudhu, sholat duha, menghafal ayat-ayat Quran, membaca Iqra, dan juga tidak lupa PHBS dan kegiatan lainnya. Anak-anakku sekalian yang Ibu cintai, materi yang akan kita bahas hari ini masih mengenai indahnya kebersamaan. Tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Indonesia mempunyai banyak suku, ragam, dan budaya. Salah satunya keanekaragaman alat musik tradisional. Alat musik tradisional ini memiliki bunyi yang berbeda-beda, serta dalam cara memainkannya pun berbeda-beda. Ada yang dipetik, ditiup, dipukul, dan sebagainya. Dan cara menghasilkan bunyinya pun berbeda-beda. Baik, kita ambil beberapa sampel alat musik tradisional. Angklung merupakan salah satu alat musik yang berasal dari Jawa Barat. Cara menghasilkan bunyinya dengan cara digoyangkan. Tifa merupakan alat musik tradisional yang berasal dari daerah Papua. Cara menghasilkan bunyinya yaitu dengan cara dipukul. Saluang merupakan alat musik tradisional yang berasal dari Sumatera Barat. Cara menghasilkan bunyinya yaitu dengan cara ditiup. Kecapi merupakan alat musik tradisional yang berasal dari Jawa Barat. Cara menghasilkan bunyinya dengan cara dipetik. Kendang bentuknya berbeda-beda. Setiap daerah mempunyai alat tradisional seperti ini. Cara menghasilkan bunyinya yaitu dengan cara dipukul. Baik, kita belajar mengamati. Bagaimanakah bunyi tersebut bisa sampai ke telinga kita? Yang pertama, bunyi itu dihasilkan dari benda yang bergetar. Dikarenakan getaran dari satu benda akan mengakibatkan udara yang di sekitarnya ikut bergetar. Kedua, getaran tersebut menimbulkan gelombang di udara hingga akhirnya sampai ke telinga kita. Akan tetapi bunyi tidak dapat merambat kepada ruangan hampa. Apakah ruang hampa itu? Ruang yang tidak memiliki udara maupun partikel-partikel yang lain di dalamnya, sehingga bunyi tidak dapat merambat. Sedangkan bunyi adalah gelombang longitudinal yang membutuhkan media pengantar agar bisa kita dengar. Salah satu contoh yang mempunyai ruangan hampa udara adalah ruang angkasa. Anak-anakku, sekarang mari kita lihat contoh kegiatan perambatan bunyi. 1. Biasa merambat melalui benda gas, padat, cair, dan udara.
Contohnya, saat kita berbicara melalui pengeras suara, getaran yang dihasilkan pita suaranya membentuk gelombang bunyi yang merambat melalui gelombang udara sehingga sampai ke telinga. Contoh lainnya, ketika kita mengetuk meja dengan cara dipukul, getaran dari benda padat itu merambat melalui gelombang udara sehingga bunyi tersebut dapat terdengar dengan jelas. Pada media apakah bunyi cepat merambat? Bunyi cepat merambat melalui benda padat. Mengapa? Karena benda padat memiliki jarak partikel-partikel yang sangat rapat, sehingga menyebabkan bunyi menjadi cepat merambat. Nah, sekarang Ibu akan memberikan tugas untuk kalian mengenai alat musik yang berasal dari mana sajakah yang telah Ibu bahas. Silahkan nanti dilampirkan di kolom-kolom yang sudah tersedia. Terima kasih atas perhatian. Dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum.